namanya baru siapa sih orang ini? Juara tapi nggak laku. Adam Levine Indonesia. Kalian tuh pokoknya kalau nyanyi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, seimbangin ya guys. Ntar jangan kayak Abdul tuh, dia bahasa Inggris mulu, bahasa Indonesia susah. Dia bilang gitu. Halo, selamat datang di Teritori, teman cerita Eventory barengan sama aku, Indi Arisa. Teman cerita hari ini dia akan ngobrol sama seorang penyanyi laki-laki asal Indonesia bagian timur. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman dulu tahu pasti udah kangen banget ya sama Doi yang adalah jebolan salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia, Indonesian Idol. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan ngomong ya barengan sama Doi dengan sosoknya yang baru karena punya stage name yang baru juga, Abda. Yang mungkin dulu dikenal sebagai Abdul Idol. Kalau gitu langsung aja, ini dia Abda. Halo. Halo, apa kabar, sehat Abda? Sehat, apa kabar ini? Aduh, alhamdulillah puji Tuhan juga sehat. Karena kali ini pokoknya kalau nanya apa kabar, sehat tuh kayaknya beneran, mudah-mudahan sehat ya, Benar, gitu kan ya. juga. Sikon lagi kayak begini gitu. Dan yang paling penting juga happy ya Abda ya. Happy, harus happy dulu sih. Mindsetnya yang nentuin sehat apa enggak. Exactly, jadi no stress ya guys ya, gitu harus pikirannya happy, tenang gitu. Nah Abda, gimana nih gitu ya, ini kan perubahan yang katanya udah dari 2020 November ya? Ya benar. Oke, nah itu sebetulnya apa sih yang ngeinspirasi Abda untuk akhirnya oke kayaknya ganti nih gitu untuk nama panggungnya pun gitu. Apakah karena pikiran-pikiran pada saat pandemi banyak refleksi diri gitu kayak ganti gitu? Sebenarnya sih banyak pertimbangan ya yang udah kita obrolin. Maksudnya aku dengan interan tim juga. Nama Abdul aku rasa harus ditinggalkan karena banyak orang yang mindsetnya masih Abdul itu seorang yang lulus dari sebuah pencarian bakat. Jadi aku rasa kayak cover itu melekat banget di diriku yang dulu gitu. Terutama ketika misalnya muncul orang mengharapkan menyanyikan sebuah cover daripada lagu originalnya. I see. Sedangkan lagu originalnya udah ada, kebetulan tulis sendiri juga. Dan akhirnya setelah hampir kurang lebih 1 tahun nggak rilis, akhirnya aku menentukan kayak mumpung waktunya masih cepet nih dan semuanya dikasih kesempatan kayaknya harus ganti, yang dulu ditinggalin aja karena mungkin orang akan berpikiran setelah ikut pencarian bakat terjun ke industri musik semuanya udah gampang banget gitu. Tapi sebenarnya struggle-nya di luar itu. Dan aku rasa kayak nggak salah juga mumpung waktunya masih baru terus dikasih tempat untuk merubah semuanya, ya aku mengulang semuanya dengan Abda ini. Mungkin kalau bisa dibilang butuh waktu berapa lama tuh Abda dari sampai akhirnya lo realize gitu. Oke, ini udah beres ajang pencarian bakat sampai sekarang. Oke, kita shifting image-nya gitu. Itu butuh 2-3 tahunan ya? 2 tahun sih. 2 tahun. Ya, dan itu aku rasa terbilang cepat ketimbang senior-senior yang sebelumnya gitu, yang mungkin masih mempertahankan namanya. Ada juga yang menambahkan kayak last name dan akhirnya 2 tahun, why not? I see ya. Tapi ngomongin soal image yang berubah gitu ya, itu kan pasti kita ngomonginnya whole package ya Abda ya gitu. Berarti kalau dari Abda apa aja nih? Mungkin dari hairstyle, the way you dress? The way I dress still the same, my personality it's all the same, semuanya masih sama. Cuman yang membedakan adalah aku membuat lagu bukan untuk membuat orang lain senang dengan apa yang aku bikin, tapi aku realize something kayak aku harus bikin sesuatu yang aku seneng dan kalau misalnya ada yang seneng dia akan ikut gitu. Karena udah kayak 1 tahun lebih dengan 3-4 single cukup mengikuti apa kemauan orang lain dan tidak sebesar itu harapannya. Aku kira mereka akan tetap berada ketika mendukung di ajang pencarian bakat, tapi ternyata mereka cuma ada di sana ketika ya itu sedang in-nya aja, lagi hype-nya aja. Once it's over, they're all gone. Wow. Jadi kayak semua ke filter secara tidak langsung sih. Aku ngerasa kayak ya mereka akan ada ketika ikut-ikutan aja sama orang lain. Kayak lagi hype kita ikut dong gitu. Dan kalau misalnya kalian mengharapkan kita bernyanyi cover aja, ya please go somewhere else gitu. Kita punya pemikiran bahwa kita bisa bikin karya, kita pengen lagu kita dikenal juga. Dan kalau misalnya dari kalian sendiri nggak mau ya siapa lagi gitu. Oke, well it is so cool ya, karena menurut Indi ini adalah gebrakan yang sangat berani dilakukan gitu ya. Ketika kita pengen stay true to ourselves gitu ya. Jadi akhirnya mungkin sebagai musisi, sebagai seniman juga Abda atau mungkin banyak juga teman-teman seniman dan musisi lain di luar sana yang akhirnya kita emang pengen ngejalanin apa yang from the deepest of our heart gitu kan ya. Jadi
Nah kalau bisa dibilang berarti sekarang karya-karyanya Abda udah yang paling jujur nih. Sejauh ini ya, karena dengan nama panggung baru satu lagu yang udah dirilis kan. Oke. Terus juga ngomongin soal image nih ya dari paling gampang deh mungkin sekarang orang kalau mau lihat siapa sih dia, coba lihat dong akun Instagramnya gitu kan ya. Kayak sekarang udah bener-bener ibaratnya Instagram tuh kayak LinkedIn versi casual gitu ya dan bisa disisipin sama visual-visual dan art-artnya di situ. Nah Abda juga ini lihat kayak ada perubahan dan kayak emang sekarang Instagramnya tuh jauh lebih terkonsep. And then yang dulunya tuh kayak di archive gitu. Nah itu tuh emang bener-bener pengen ngebangun image yang baru banget ya. Dan menurut lo pribadi seberapa susah sampai akhirnya harus kita berusaha ke arah sana? Jadi sebelum dapat spotlight yang tadi dibahas, orang banyak yang kenal, memang aku berusaha untuk organize sih postingan dari ya segi warna, mungkin konsep segala macam. Dan akhirnya ketika setelah dari pencarian bakat kayak mungkin terlalu banyak input akhirnya jadi random kan. I see. Dan ketika baru bisa keluar sekarang dengan apa yang aku pengen, jadi semuanya diusahakan serapi mungkin sih. Maksudnya aku pengen orang ngelihat kalau ya my account is worth to be followed untuk orang-orang itu. Nggak cuman yang sembarangan kayak mengulas kehidupan sehari-hari, kalian harus tahu kehidupan sehari-hari gitu. Aku lebih pengen dikenal dari apa yang aku bisa, dari mungkin karya seni, terus hal-hal yang bisa menginspirasi banyak orang lah untuk menjadi lebih baik. Oke. Jadi kalau misalnya teman cerita ya, ini Indi mungkin sekarang sekalian mau cek handphone Indi nih Abda. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman gitu ya. Maksudnya kalau kita lihat gitu ya, Abda kan maksudnya lo karya utama yang dijual adalah musik audio. Tapi sepenting itu juga untuk kebutuhan visual karena jarang menurut Indi ada penyanyi yang dia concern sama image atau di Instagramnya gitu ya untuk si konten-konten yang dipublishnya gitu. Jadi kalau misalnya dilihat tuh kayak semuanya tuh yang bener-bener tone-nya enak banget ya. Terus matching, udah gitu lo tuh konseptual banget. Ini by the way lo karena emang suka foto juga? Suka sih, cuman yang profesional enggak. Tapi suka aja dengan ya cinematic look, terus ya aku suka foto, suka video, suka gambar juga. Jadi ya sejauh ini postingan itu kalau misalnya ada suatu event gitu, nggak cuman posting satu foto biasa, tapi kayak multi, tapi ada kayak editannya mungkin dari frame ke satunya kayak nyambung kayak gitu-gitu. Oke, nah ini kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram story-nya aja ya, itu juga ada banget quotes-quotes yang disisipin sama Abda. Jadi kalau kamu butuh motivasi gitu ya, atau mungkin teman-teman sesama musisi, ini gue suka banget nih Ab, lo nulis gini, you need to rebuild things, focus on what you want and let them come. Music had been everything, not an easy thing yet fun, stressing but makes you alive. I mean, seberapa important music for you? Dulu aku punya 2 kerjaan kan, maksudnya di pagi hari aku ngantor sebagai desain grafis, terus malamnya nyanyi buat ya stress relief aja. Di kantor udah dikejar deadline segala macam, terus malamnya akhirnya lampiasnya nyanyi gitu. Dan akhirnya musik memilih aku untuk menjalankan, jadi kayak dibalik gitu, musik as a main job, graphic design as a side job. Jadi ya seberapa pentingnya, penting banget karena aku hidup dari musik sekarang. Nah, Abda ini juga ya, saking banyaknya yang ngefans banget sama Abda, mungkin dari dulu banget juga kita tahu kalau ini sempat ada Mama Rita yang ngefans banget sama Abda. Dulu pernah sampai Mama Rita Amalia saking ngefansnya ya waktu zaman Abda masih diajak pencarian bakat, itu datang ke rumahnya Raffi Ahmad untuk datang pas syuting gitu kan ya. Nah, itu setelah kamu ganti nama jadi Abda gitu, Mama Rita sempat masih kontak-kontakan sama Abda nggak sih yang kayak ngasih input atau apa reaksinya dia? Terakhir sih Mama Rita ulang tahun. Ya jadi sempat ngundang buat nyuruh datang. Cuman waktu itu emang dadakan banget. Aku posisinya lagi di luar ada acara. Mama Rita cuman kayak, Abdul datang dong ulang tahun gitu. Wah maaf banget Mama Rita nggak bisa nih dadakan. Mungkin ya nextnya kalau memang ada momennya ketemu juga sih. Jadi saking sukanya emang tetap ya kalau ada acara-acara penting Mama Rita masih di-invite ya? Diharapkan seperti itu ya. Nah sekarang kita akan ngobrolin tentang karya terbarunya Abda, ini Gold gitu ya. Ini dia udah dengerin juga beberapa kali, sampai aku denger juga yang versi live-nya dibawain sambil main gitar gitu ya. Ini kalau misalnya didengar sekilas, atau let's say aku nggak lihat MV-nya deh ya. Ini lo tuh emang tarikan nyanyi bahasa Inggrisnya tuh wah, gini kayak bule gitu ya. Tarikan ya? By the way itu kayak, Indi tuh sempet dulu juga sama Mas Indra. Mas Indra waktu zaman di kelas sempet ngajar bilang gini, kalian tuh pokoknya kalau nyanyi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris
seimbangin ya guys, kita jangan kayak Abdul tuh, dia bahasa Inggris mulu, bahasa Indonesia susah. Dia bilang gitu. Oh jadi Mas Indra pernah ngomong gitu? Pernah ngomong Oke. gitu. Waktu itu Indi masih di Bandung, jadi via Skype tuh dulu Ya. ya, tiap kali misalnya ada ada ujian-ujian sama Mas Indra. Nah, buat lo sebetulnya, lo tipe yang kayak gimana sih? Lebih nyaman lagu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau lebih nyaman sih pasti bahasa Inggris. Cuman aku pernah, aku nggak tahu itu Mas Indra Skype sebelum Idol atau sesudah gitu. Iya sih, aku juga lupa Cuman sih. setelah Idol aku pernah nanya ke Mas Indra juga kayak Mas, apa sih kendala ketika aku nyanyiin bahasa Indonesia gitu? Cuman Mas Indra bilang tidak buruk dan cukup bisa dinikmatin tapi tidak sebaik aku menyanyikan bahasa Inggris. Memang Oke. iya, memang aku mengakui itu karena ya mungkin aku rasa dari influence yang udah aku dapet ya. Jadi kayak emang dari dulu dengerinnya musik barat, tidak terlalu into apa yang terjadi di showbiz Indonesia dan lain-lain, dan emang cuman dengerin musik aja. Kerja dengerin musik barat. Perform Bawain lagu barat. audiensnya juga foreigner, bule semua Oh barat. iya, Bali ya. Iya Bali. Meskipun orang bilang, oh pantas pintar bahasa Inggris karena tinggal di Bali. Nggak ada hubungannya sama gitu sekali. ya? Nggak ada hubungannya. Kalau Kenapa? Emang kalau nggak dari kita yang pengen belajar ya nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Iya sih. Maksudnya kayak banyak kok yang bernyanyi di kafe tapi secara pronunciation-nya tidak sebagus itu gitu. Dan ketika mereka ngobrol ya mereka cuma dapat komunikasi yang aku rasa one way aja ya, nggak digunakan untuk tempat pembelajaran gitu. Jadi ya nggak ada hubungannya di Bali, yang jelas dari kita sendiri sih. I see. Memang aku suka dari dulu bahasa Inggris, nonton film, dengerin musik, belajarnya semua dari situ. Dan ya memang bahasa Inggris sih mainnya. Oke. Nah, ini kayaknya nggak afdol kalau bahas single, nggak bahas tentang lirik. Jadi sebetulnya liriknya apa yang pengen lo sampaikan? Apa yang lo pengen deliver True Gold ini? True Gold ini sebenarnya menceritakan secara singkat ya, Abda itu siapa. Jadi ya mungkin udah ada banyak yang mengenal Abdul, tapi ketika dengerin Abda, namanya baru siapa sih orang ini? Begitu lihat mukanya ya muka lama juga gitu. Cuma ketika mereka dengerin lagunya terus into liriknya itu benar-benar singkat, jelas. Yang mungkin cuma mengenal Abdul pencarian bakat ya sebenarnya Abda ini. Jadi secara jati dirinya, terus musik, dari segi musiknya Gold yang pengen aku sampaikan adalah segala keluh kesah yang udah aku laluin sih dari pencarian bakat, setelah itu struggle seperti apa, kehilangan banyak orang dan akhirnya sampai menemukan jati diri, aku pengen nyenengin diriku sendiri gitu. Dan ya Gold ini adalah titik keemasan yang masih aku cari sih. I see. Nah kalau misalnya ngomongin influence-nya Abda, as we know gitu, kayak dulu kan Abda bawain lagunya Kodaline, terus udah gitu cover-cover lagunya Adam Levine juga yang Lost Stars gitu. Itu seberapa besar impact-nya buat Abda gitu, termasuk kayak misalnya ada Callum Scott juga gitu. Karena to be honest, Indi pas dengerin Gold, kayak aku merasa ada tarikan Babang Adam. Kayak Adam. lo merasa kesana nggak? Atau mungkin ada orang-orang juga yang ngomong kayak gitu? Mungkin karena memang dari audisi pencarian bakat dulu bawain Lost Stars, jadi kayak orang-orang tuh terlalu melekat gitu loh. Adam Levine Indonesia. Kalau boleh dibilang sama sekali nggak pengen disebut seperti itu gitu. Ya Abda aja gitu. Kalau memang dikaitkan sama Adam Levine, aku senang sih, maksudnya setara dengan musisi internasional yang karyanya udah siapa sih yang nggak tahu dia gitu. Siapa sih yang nggak seneng kayak disandingkan dengan orang hebat ya? Cuman kalau harus disamakan terus, kayak kita udah bikin, jujur aja Gold menurut aku dan banyak orang itu sama sekali nggak ada sentuhan Maroon 5, nggak ada Adam Levine sekali. Itu benar-benar Abda gitu. Tapi masih aja ada orang yang kayak, wah Adam Levine Indo nih. Kadang ya nyebelin sih. Kita udah berusaha untuk menjadi diri sendiri, nunjukin semuanya, cuman mereka masih mengkaitkan gitu. Tapi kalau misalnya disandingkan seneng banget. Harapannya kan bisa lebih dari itu, mungkin karyanya lebih dikenal. Jadi benchmark ya. Betul, tapi ya ujung-ujungnya ketika ketemu kan nyanyiin Lost Stars dong, ya capek Aduh, juga sih gitu. udah punya karya sendiri banyak nih, ya kan? Terus kalau misalnya Kodaline, aku suka dengerin British, Irish. Kodaline dulu, aku nggak tahu ya, mungkin belum seterkenal sekarang All I Want. Dulu aku rasa ketika aku manggung di kafe aku bawain All I Want itu nggak ada orang yang tahu gitu. Sekarang di mana-mana kayak pas ngelihat Kak request All I Want dong gitu. Dan waktu itu ya lagu-lagu yang kayak misalnya Lost Stars, All I Want itu lagu-lagu yang aku sering dengerin banget ketika di kantor lagi ngerjain kerjaan segala macem. Dan akhirnya aku bawain juga di
regular kalau main di cafe, even orang nggak tahu terserah deh gitu. Yang penting aku Yang suka penting maininnya. aku suka aku nyanyi, dan ketika orang ngelihat apa yang aku nyanyikan, meskipun mungkin kadang kan kita dengar lagu yang kita nggak tahu, tapi kayak wah kok lagu ini bagus ya gitu. Iya, ya kok kan? enak banget, Iya kok enak ya. banget gitu. Jadi aku bawain di pencarian bakat. Terus sekarang kan zamannya mungkin lebih gampang ya kita untuk connect sama satu sama lain, even Yes. pun dia jauh gitu. Dan akhirnya mereka notice. Ya jadi temen sih ibaratnya. Mereka pernah tour ke Indo 2 tahun lalu kalau nggak salah sebelum pandemi. Aku sempat chat-chatan sama Steve, jadi kontak-kontakan, dia ngajakin mau nyanyi bareng nggak di panggung gitu. Akhirnya aku datang ke konsernya nyanyi. Oke. Terus sama Caleb juga gitu, dia sempat notice aku bawain You Are The Reason di Idol, terus akhirnya di notice juga. Akhirnya jadi teman juga. Baru 2 hari yang lalu kita komunikasi chat gitu. Wow. Karena dia baru rilis kan Biblical, lagu baru gitu. Aku kayak cuman nyampein congrats dan lain-lain, dan dia juga masih in touch sampai sekarang. Codaline, ya sejauh ini paling sering in touch sama kalau nggak Steve, Jay dari Codaline, atau nggak Caleb sih. Iya. Sama musisi ya, kayak bondingnya kuat lah ya. Ya, Gitu ya aku tidak mengharapkan sesuatu yang besar juga, Iya, kayak iya. kenal mereka harus pansos dan lain-lain. Karena ketika mereka datang ke sini, jujur kita kadang sometimes hang out, tapi aku nggak pernah posting. Iya. Just to respect their kayak mereka kehidupan sehari-hari seperti Iya benar. apa sih kayak. They are also human gitu Yes. kan ya. Kayak misalnya lo juga mungkin intens sama mereka chat-chatan, tapi ya udah itu kayak private aja, emang Bener. cuma chat antara lo dan mereka. Ya gitu contohnya ya. kayak pas Codaline datang ke sini tour, kita nongkrong sampai pagi, jam 4 pagi gitu. Kalau aku pengen ya bisa aja kayak story biar orang tahu ya, tapi ya menghargai aja kehidupan mereka juga sih. Oke, dan yang lebih valuable adalah lo bisa discuss, bisa kayak brainstorming bareng sama mereka, itu Ya, kayaknya ya. something banget Jadi juga kayak ya. kita ngobrolinnya jauh lebih kayak Sincere aja. betul. Yes, gitu ya. Oke, nah gimana nih sekarang kalau misalnya mungkin tips buat teman-teman cerita semua yang sekarang lagi menyaksikan obrolan Indi dan Abda, gitu. Kalau dari Abda, apa pesannya buat mereka-mereka yang mau terjun ke industri musik? Buat teman-teman yang baru mau terjun ke industri musik, aku cuman bisa bilang tetap lakukan apa yang kalian suka, jangan pernah terlalu berharap terlalu tinggi, jalanin aja apa yang ada karena ya it's not easy. Kadang sometimes it's stress, tapi ketika kamu menemukan titiknya, kamu akan benar-benar suka banget, jadi kayak stress relief tadi aku bilang. Yes. Yang jelas jalanin aja sih. Oke. Karena ya kita nggak tahu apa yang akan ada di depan, jadi ya keep doing the best. Alright ya, jadi teman cerita mungkin kalau misalnya butuh motivasi tambahan, aku saranin kamu untuk follow juga ya Instagramnya Abda. Itu tadi kan banyak kayak quotes-quotes, udah gitu dihias-hias dengan visual yang estetik juga sebagai desainer grafis, jadi no kaleng-kaleng ya guys. Terima kasih Oke, rekomendasinya. guys sekarang kita akan main games, oke Abda? Oke. Indi akan serahkan sama salah satu teman Indi juga di, present. Aduh, ini ada Caleb Scott yang hari ini datang ke Inventory. Yeah, you are the reason. My heart's beating. Kenapa gitu logatnya? Kenapa? Kenapa logatnya kayak gitu? Loh, tadi present aku siapa? Caleb Scott. Salah. Aku siapa? Kelom sekolah. Halo, Kak Abda. Halo, apa kabar? Sehat. Baik. Ya ampun, ini kalau udah bawa ini kayaknya case-nya disimpan deh. Enggak, ini tuh mengingatkan aku akan momen-momen aku lagi audisi. Oh. Nunggu di antrian panjang, denger lagu, latihan main gitar yang sampai sekarang juga nggak bisa aku mainin. Ya Allah, jadi ini hiasan aja properti ya. Properti. Baiklah. Betul. Baik, Abda, apa kabar, sehat? Baik, sehat. Ini boleh titip si Joni. Boleh, dulu? boleh sayang, boleh Karena ya. kan si Joni ini harus Iya, dijaga dengan baik. Take care ya. Abda, apa kabar, sehat? Baik, sehat. Ya ampun, lagunya luar biasa loh. Don't stop me from dreaming, I'll follow my instinct. Waduh. Itu rhyming tuh, mungkin siapa tahu bisa jadi rapper juga ya. Betul. Bo, ini tokonya disimpan juga aja deh. Atau mau Si dipakai? Joni jangan, si Joni harus Gak apa-apa, aku pegang Ya udah aja. nih, ini Aku Abda pegang Wah, aja. aja. takut dimainin nih. Iya. Enggak, pegang aja, pegang Oh, aja. pegang Janji aja. dipegang aja kok. Oke, ini kamu nomornya 119.492. Iya,
Ini adalah nomor yang tidak beruntung. Tidak ada cantik-cantiknya tidak ada ya? cantik-cantiknya, tidak beruntung ya. Jadi kalau misalkan ini adalah nomor provider di tempat pulsa itu paling bawah nggak laku. Ya, nomornya tidak cantik sama sekali ya. Tapi kalau Abda flashback dikit, masih ingat gak sih dulu nomor berapa? Enggak ya? Jujur aja enggak. Itu juga nggak cantik berarti nomornya ya? Bukan setidaknya meskipun nggak cantik namanya angkanya beruntung. Karena dia sampai ke tahap sekarang ya. Iya betul. Kalau aku kan di sini-sini aja ya. Punya suara bagus gak dipakai ujungnya jadi komedian, ya kan? Gak kepake. Dan tiktokers kan? Betul. Oke, Satya kasih tahu dulu, kalem Scott ya Allah salah. Gimana aturan mainnya Abda? Kelom Scott, oke. Jadi gini Kak Abda, kita akan main mancing pertanyaan, karena nanti di sini ada ikan-ikan yang bisa dipancing dan di bawahnya itu akan ada pertanyaan yang biasa langsung Kak Abda jawab. Oke. Udah siap ya? Siap. Langsung ini, alat pancingnya. Awas kepancing, hati-hati jawab pertanyaannya ya. Yang pertama. Oke. Pertanyaannya ini udah langsung. adalah panjang. Iya ya. Oke, komentar netizen paling kejam adalah Ini Ini berarti seru nih. bisa di Instagram, bisa di YouTube, di mana aja Di deh mana ya? aja? ya. Yang through social media. Kalau menurutku sejauh ini sih yang paling kejam juara tapi nggak laku. Jadi ada yang ngomong kayak gitu. Ada yang ngomong juara tapi nggak laku. Iya. Berani Udah banget. pernah jadi juara belum? Juara berapa kamu coba tingkat RT, RW? Ya. Orang-orang zaman sekarang tuh gitu ya, kurang berpikir lu sebelum mengutarakan isi hatinya ke dalam sosial media. Luar biasa. Bener. Karena emang mereka tuh kalau facing di real life itu nggak akan berani. Sebetulnya kan cuma beraninya lewat jempol Iya, doang. pengecut. Kamu tahu? Kak, tenang. Sorry. Aku Sabar. Sabar. Ya, oke Kak Abdu ya. Pengecut. Udah, jangan jadi terus nanti aku jadi kepancing kamu. Gitu ya. Itu tadi juara tapi nggak laku. Gitu ya. Kamu nggak juara, laku nggak? Apa? Kamu laku nggak? Juara enggak, laku enggak. Jangan gitu Kak Abdu dong. harus banyak bersyukur ya. Buktikan ke mereka semua kayak kalian salah. Wow. Tapi bener ya, tadi juga aku lihat dari postingan Abda yang selalu Ya. berisi quote-quote itu ya. Emang kita tuh harus fokusnya sama diri sendiri aja ya Abda ya. Ya, aku nggak terlalu mikirin Nggak apa terlalu kata mereka pusing. sih kayak. Iya benar. Ya aku udah sampai di situ gitu, kalian Iya, mungkin iya. belum nih. Gitu aja sih. Disuruh pancing ikan warna yang lain, balikin aja menjadi Abda. Pernah nggak terpaksa nge-fallback orang? Aku suka pertanyaan ini. Aku selalu suka Jujur. Ya, pasti pernah nggak sih? Bukan pernah sih, sering malah. Sering. Nah, Jadi ketemu Modusnya? ini yang paling banget ya menurutku, kayak kemarin tuh sempat ada yang, "Kak, HP-nya mana?" Ditodong. Iya, di kantong, kenapa emangnya? Keluarin dong. Jadi dia nyuruh aku selfie sama dia di akun Instagramku, di Instagram storyku, terus nge-tag dia untuk di-post dan fallback. Ih, pengen kenal. Lancang sekali. sumpah kalau ada orang kayak gitu di hadapan aku sekolahin lagi. Balik lagi dari SD. Diulang dari PAUD. Pendidikan anak usia dini ya. Baik. Oke, Mungkin nah, tapi gue pengen tahu kalau cara nge-handle orang kayak gitu dari Abda gimana? Cuekin aja apa gimana? Aku nggak terlalu secuek itu sih, jadi kayak ya udah kita foto dulu, Ah. nanti aku post ya. Jadi Save aku aja dulu. save. Oh iya benar-benar. Cari Nanti ya. aman, Cari aman. Kuning. Ada. Ikan mujair nih. Ada nih. Gurih banget, gurih. What? Promoin single gold pakai bahasa Bali atau Kupang? Oke, mau pilih yang mana? Nggak ada, skip aja yuk. Kenapa? Ayo. Nggak, ini susah sih. Emang Kenapa lo nggak bisa susah? bahasa Bali? Bisa. Tapi, Di samping akan aneh, terus kayak jangan deh pokoknya. kupang nggak mau Abda. Oh ini, ntar lu promoin doang ya? Promoin promoin doang. doang, Jangan nggak usah jangan nyanyi. nyanyi. Ya mau. Nah, ayo ajakin. Suruh denger gitu loh. Jangan lupa dengerin di mana bla bla. Sebenarnya bla. bahasa Bali itu ada kayak dua gitu loh, ada halusnya sama bahasa sehari. Dua-duanya lah boleh lah ya. Boleh. Oke. Ini buat yang ke teman sebaya dan yang halus tuh buat ke orang dewasa gitu ya? Iya, cuman lebih ke yang sehari-hari aja. Oh, Dan boleh. Secara yang halus nggak semua orang juga bisa. sih. Iya benar. Semeton sarang sami dingahin lagu Titiang berjudul Gold, ada di semua platform. Jangan lupa. Cakep beli. Oh gitu doang. Jege cakep tuh. Apa tuh? Jege Jege. kayak teteh. Oh, aku cewek. Yeah. Oke. Kalau aku beli G. Gak tahu dicampur Papa aja nonton, so tau. Papa nonton. Papa bercanda ini cuman gimmick biar ada uang ya. Biar gak 7.000 saldonya.
Iya, oke. Mungkin masih ada waktu lagi, boleh langsung ikan yang terakhir Oke. deh. Rapi langsung dirapihin loh. Biar nggak makan waktu ya seperti biasa Pulangnya. durasi. Pulangnya suka repot, anak gendut beres-beres ikan. Oke. Apa tuh Kak Abda pertanyaannya? Grup WhatsApp yang pengen kamu keluar dari situ. Nalo. Apa? Ayo jujur. Kalau aku sama Satya udah punya jawaban. Aku udah punya. Kita selalu Sama 1, 2, 3 WhatsApp keluarga. keluarga besar apalagi. Oke. Udah boleh sama. Enggak, aku Udah dua. aku nggak punya grup WhatsApp keluarga besar. Oh, dia nggak tahu rebeknya kayak Iya, apa ini ya. ribet banget. Yang kecil aja udah ribet. Iya, nah, itu Yang banget. inti juga udah recok banget kan. Apalagi tante gue kerjanya nge-share video gue di inventory. Astagfirullah anakmu Feni gitu. Ya Allah, kan kena gue. This is new, that's new, baru tahu. Iya. Tante, Kalau pengen sih sejauh ini belum, cuman kemarin udah ngelakuin malah. Apa? Aku keluar dari grup tim band kenapa? timku sendiri. Pengen aja gitu keluar. Biar mereka nanya, ih kenapa keluar nih, ada masalah? Iya gitu. Ih, pengen musing-musingin temen segrup Oh ini. enggak, kan tadi bilang biar booming harus ada masalah dulu. Dimulai dari internal. Dimulai dari internal Iya. latihan Jadi aku sebelum eksternal. sengaja gitu keluar terus ada yang nanyain, kenapa keluar? Ya cukup aja pandemi ini tahu kalian gitu. Abda, thank you banget ya. Terima kasih banyak. Thank Jangan you, lupa thank you. pokoknya don't stop me from dreaming. I'll follow my, My instinct. Oh, mantap Cakep. sekali. Cakep. I live now. Yes. I'm searching for my gold. Thank you. Johnny-nya boleh Kita iya, dibawa. Johnny ya, ya. Thank you. Bye Indi, bye Abda. Bye-bye. Ya Allah, gila selalu ya dia menghibur di show gue last minute ya. Gitu. Abda sebelum pamit, kami ada persembahan dari Territory. Wey, keren. Nih, Abda siapa tahu mau nemenin untuk Territory. di meja kerja atau di Iya, studio gitu ya. Ini kayak, ya oke lah. Kayak rambut ya? Kayak orang gitu Iya. ya buat. Gitu ya. Oke Abda, thank you so much once again. Terima kasih banyak. Tapi sebelum cabut, mungkin Abda boleh kasih tahu teman cerita semua bisa dengerin karya Abda di mana? Jangan lupa untuk semuanya bisa dengerin Gold ada di seluruh music platform yang kalian gunakan. Apapun itu, cari aja Abda dengan caps lock, ABDA, judulnya Gold, G-O-L-D. Oke, dan juga kalau platform-platform sosmednya Abda ada apa aja? Hampir semuanya @itsmeabda, kecuali YouTube yang cuman Abda doang. Oke. Nggak pakai doang ya Abda. Terdi-type lagi ya. Oke, pokoknya itu jangan lupa dicek-cek ya karya terbarunya Abda dan juga karya-karya yang sebelumnya juga dengerin semuanya aja ya. So, thank you so much buat teman cerita Inventory udah dengerin obrolan Indi hari ini. Nanti nextnya kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa? Boleh banget langsung aja komen ya di kolom komentar. Nanti siapa tahu request terbanyak yang akan kami kabulkan dan kami datangkan langsung artisnya ke studio. So, jangan lupa bagikan video ini ya ke teman-teman kamu, di like dan juga subscribe ke YouTube channelnya inventory.id. Jangan lupa mampir juga ke Instagram @inventory.id plus ke TikToknya juga sama ya @inventory.id. Aku Indi Arisa signing out. See you when I see you teman cerita. Bye bye.